Kita berhitung lah, Pak Iksan, berhitung kotor bersih artinya. Sekarang kalau one month-nya itu 1 bulan dia 2 juta rupiah, dikali 15 tahun itu kurang lebih 180 bulan. 180 bulan itu dikali dengan 2 juta kurang lebih hampir 300 sekian juta. Nah, 300 sekian juta itu dikali dengan jumlah karyawan ini kurang lebih 392 orang. Berarti kewajiban PGP harus membayar kepada karyawan ini kurang lebih hampir 140-an miliar. Dia harus bayarkan itu apabila itu 2 juta kekurangan penghasilannya. Nah, kira-kira dengan adanya 2 pendekatan dari dinas ini, PT PGP akan membayar atau? Ya, kalau ini dalam surat teguran yang sudah diberikan oleh Disnaker Cilegon maupun Provinsi Banten, ini tidak diharukan oleh PGP. Ya, kita minta harus dilanjutkan secara hukum dan melakukan tindakan yang keras. Ya, kita minta ya negara benar-benar hadir. Ya, kalau perlu, kalau dia berusaha di negara kita, seorang PT PGP ini tidak mengikuti aturan negara kita, ya kita minta negara untuk menutup. Sahabat, jika Anda menganggap UMK adalah sebuah angka semata, tentu saja Anda salah. Karena bagi setiap pekerja, UMK adalah batas garis sebuah hidup yang Anda harus penuhi. Anda harus memenuhi kebutuhan sehari-hari, biaya sekolah, kesehatan, biaya kebutuhan rumah tangga yang juga tidak bisa dibilang sedikit, ya, belum lagi kebutuhan tempat tinggal dan lain sebagainya. Dalam garis batas UMK itu tentu saja Anda harus hati-hati mengelolanya. Nah, apa jadinya jika batas garis UMK itu tidak tercapai bukan karena ketidakmampuan perusahaannya, tapi terjadi karena manipulasi yang dilakukan oleh perusahaan. Artinya, ada kasus di Banten, di Cilegon, yang nanti kita akan mintakan kesaksian dan testimoni dari narasumber kita. Hampir 40% dari UMK yang diterima itu ternyata dimanipulasi alias tidak dibayarkan puluhan tahun. Kalau sudah berhitung puluhan tahun, artinya kan biaya sekolah diurus secara begitu merepotkan dan sebagainya. Nah, kejadian ini disinyalir terjadi di PT PGP, mitra sebuah perusahaan strategis di Kota Cilegon, yaitu PT Krakatau Steel. Dan kita akan bincang-bincang mengenai masalah ini. Karena bukan hanya pada persoalan tipu-tipu UMK, tapi juga banyak kasus lainnya, bahkan sudah beberapa tahun lalu juga terjadi kasus besar, dan semuanya, sahabat, dan semuanya belum ada yang diselesaikan dalam konteks hukum yang berkeadilan. Artinya, apakah PT PGP ini memang kebal hukum atau memang ada satu aliansi kerjasama yang merugikan masyarakat? Oleh karena itu, sudah hadir bersama saya di studio Banten Podcast orang yang saya hormati karena keberaniannya, sahabat, karena integritasnya, yaitu Bang James. Apa kabar, Bang James? Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat, Pak Iksan. Bang, santai aja nih, Bang. Santai, Pak. Nah, sebelum kita ulas persoalan ini, tentu saja biar sahabat kenal siapa Bang James, mungkin bisa cerita dulu, Bang, latar belakang Abang, personality Abang seperti apa, biar sahabat makin kenal. Oke, terima kasih Pak Iksan atas undangan dan waktunya kepada kami. Saya memperkenalkan diri, nama saya James. Latar belakang kami, kebetulan kami dari militer. Saya mantan dari
Komando Pasukan Khusus yang ada di Banten. Kami dulunya muaranya dari militer. Yeah. Sekarang kami kebetulan sudah menjadi warga sipil dan kami sekarang menjadi ketua Provinsi Banten Barisan Relawan Nusantara Raya yang ada di Provinsi Banten. Yeah. Itu Pak Iksan untuk kegiatan kami selama Barisan Relawan Nusantara Raya. Ya. Ini afiliasinya kemana? Afiliasinya ini adalah kepada relawan Bapak Presiden kita yang ada di Indonesia, khususnya di Provinsi Banten. Iya. Itu Pak Iksan. Jadi kemarin bergerak untuk tim kebetulan kami masuk di salah satu simpatisannya Bapak Presiden sekarang untuk yang ada di Provinsi Banten ini. Oke. Bang James, sesuai apa yang saya janjikan tadi kepada sahabat Banten Podcast, bahwa kita akan menggali PT PGP sebagai satu mitra strategis dari PT KS di Kota Cilegon yang banyak sekali menurut dugaan Bang James memiliki satu pelanggaran hukum terhadap pekerjanya. Ya. Abang bisa mulai cerita itu, Bang. Dan di sini sudah saya tampilkan, Bang, ya. Satu notulensi yang dibuat oleh Dinas Kota Cilegon. Kota Cilegon, ya, yang memang membenarkan hal itu, ya. Betul. Pertama-tama begini, Pak Iksan. Kami sebagai kontrol sosial masyarakat ini artinya menemukan dan mendapat laporan dari karyawan PT PGP menyampaikan bahwa mereka awalnya... Bang, izin Bang, PGP itu singkatan apa, Bang? Putra Galuh Perkasa. Okay. Mereka awalnya itu tidak mendapat keterlambatan pembayaran tunjangan Hari Raya Idul Fitri. Itu. Awal temuannya itu. Karyawan mengadu ke Abang, tidak dapat tunjangan Hari Raya. Ya. Oke. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, mereka tidak dibayar gaji pada saat bulan Ramadan. Oke. Bahkan mungkin sampai saat ini baru sebagian yang terbayar. Oh. Itu yang kedua, Pak. Jadi setelah kami mendapat laporan itu, kami berkomprimasi dengan Disnaker Kota Cilegon. Setelah kami berkomprimasi, akhirnya Disnaker Kota Cilegon melakukan sidak ke PT PGP. Ternyata temuannya apa yang ditulis di notulen rapat. Jadi informasinya bahwa memang tidak dilakukan pembayaran itu pada saat Hari Raya. Kedua, dengan jumlah karyawan cukup besar, yaitu 392 orang, itu yang ditemukan di lapangan, dan istilahnya banyaklah hal yang lain. Dan kami menganalisa apabila ini sudah ditemukan secara konkret di lapangan di PT PGP, kalau dia membayar gaji di bawah UMK perusahaan tersebut, berarti kan ada sesuatu yang dilanggar ini. Iya, Bang. Tahan sebentar, Bang. Dari temuan itu, maka berlanjut pada temuan berikutnya. Betul. Bahwa hampir yang Abang sebut hampir sekitar 20 tahun, ternyata karyawan-karyawan di PT PGP ini itu tidak dibayar penuh sesuai UMK. Sesuai UMK. UMK Kota Cilegon berapa, Pak? 5,2 kurang lebih. Dan yang dibayarkan? Yang dibayarkan ada diduga indikasi cuma di bawah 3 juta. Di bawah 3 juta? Di bawah 3 juta. Itu sudah berlangsung berapa tahun? Ini udah puluhan tahun. Ada 15, 20? Ya, kurang lebih seperti itu. 15 tahun lah. Ya, kurang lebih seperti 15 itu. 15 tahun. 15 tahun yang lalu UMK Kota Cilegon? Ya, tidak seperti itu. Tetapi namanya seorang karyawan, pada saat ada rekrutmen awal kan menyelesaikan langsung UMK. Kan 15 tahun yang lalu tidak mungkin UMK 2 juta. Pasti lebih dari itu. Itu. Jadi ya ini sesuatu hal yang disengaja kalau menurut saya. Baik, ini sengaja sudah berpuluh-puluh tahun ini terjadi, dan ini luar biasa yang dilakukan oleh PT PGP, dan seolah tersembunyi. Mungkin kemarin karyawan sudah tidak tahan berpuluh-puluh tahun mereka bekerja dari pagi sampai malam, Pak Iksan, ya kan?
dibilang Bapak tadi bahwa ini sesuai dengan kepentingan keluarga, kebutuhan keluarga di rumah pada saat ironis banget pada saat hari raya, bahkan mereka melakukan keterlambatan pembayaran THR, kedua tidak dibayar gaji bulan Ramadan. Alangkah sedihnya, Pak Iksan. Itu. Bang, ngomong-ngomong, PT PGP ini bergerak di bidang apa, Bang? Kebetulan PT PGP ini bergerak di bidang transportasi hasil bekerja sama dengan Krakatau Steel. Jadi ya transport untuk mengangkat bahan baku hasil produksi Krakatau Steel. Itu. Nah, Bang, awal temuan hanya pada persoalan THR yang terlambat. Ya. Kemudian gaji di bulan Ramadan tidak dibayar, pada akhirnya terungkap bahwa hampir 15 tahun itu UMK tidak dipenuhi. Bang, Abang melihat PT PGP ini perusahaan yang mampu untuk membayar UMK atau? Kalau menurut saya Pak, semua teman-teman kita, rakyat di Cilegon atau siapapun itu, mengetahui bahwa PGP ini adalah perusahaan cukup luar biasa Pak. Karena PGP ini adalah mitra dari Krakatau Steel Group. Bayangkan Pak, ini mitra Krakatau Group yang sudah puluhan tahun, dan nilainya bermitra ini kan bukan sedikit Pak. Mereka bekerja sama dengan KS Group dengan mendapatkan hasil yang cukup besar ya. Dan ini bukan sedikit hasilnya, ini ratusan miliar mungkin sudah sampai mencapai triliunan. Artinya ada pelanggaran terhadap hak pekerja di situ? Betul. Ada dugaan manipulasi pajak mungkin? Bisa terjadi. Karena Pak Iksan, di dalam UMK, apabila ini mereka manipulasi, ternyata tidak sesuai dengan UMK dibayarkan, maka di situ kan sudah jelas ada pajak yang dimanipulasi, dilaporkan kepada pemerintah daerah. Ada pajak dan mungkin di sini juga ada BPJS. Ini kan perlu ada audit, ada kontrol. Sangat disayangkan di sini Pak Iksan bahwa teman-teman kita ini Disnaker Kota Cilegon dan Provinsi Banten sudah terjadi puluhan tahun seperti ini, masa tidak mengetahui? Kami mempertanyakan itu. Ada apa ini kinerja teman-teman kita Disnaker ini? Ini yang menjadi pertanyaan. 15 tahun. Iya, betul. Bukan waktu yang sebentar. Bukan waktu yang singkat. Artinya apa yang terjadi kira-kira, Bang? Sebuah pembiaran. Kami menganalisa bahwa ini Pak Iksan, ini ya kami sudah berkomunikasi dengan Disnaker Kota Cilegon termasuk provinsi, bahwa ini kami menilai bahwa dari teman-teman kita menemukan ini sesuatu pelanggaran pembiaran Pak. Pembiarannya sudah puluhan tahun terjadi. Jadi ini luar biasa Pak. Jadi tidak ada lagi sebenarnya ini teguran yang secara normatif daripada Disnaker. Ini harus ini pembiaran prabayar atau pasca bayar? Ini pembiaran yang ada sesuatu apa pura-pura tidak tahu bahwa di situ ada UMK dikurangi. Ini kan sesuatu yang saya lihat agak mencurigakan gitu loh, Pak Iksan. Karena masa sih begitu dekat teman-teman kita dari Disnaker ini kan fungsinya adalah sebagai kontrol, sebagai pengawas. Masa sih tidak ada satu pengawasan yang datang kepada PT PGP, Pak Iksan. Ini kan nggak masuk akal puluhan tahun, Pak. Tapi Abang kan sudah tabayun tuh ke Kadisnaker Kota Cilegon dan Provinsi. Betul. Apa respon mereka dan komentar? Responsifnya mereka, kemarin saya terakhir kepada Pak Seto, Kepala Dinas Provinsi Banten. Beliau langsung memerintahkan untuk memberikan nota dinas, teguran keras kepada PT PGP dalam waktu yang 30 hari, dan apabila itu dengan waktu 30 hari tidak ditindaklanjuti oleh PGP, maka ini akan dilarikan ke APH, dan ini ada tindakan hukum berikutnya yang diberikan oleh kepada PT PGP. Bang, kalau kita berhitung, 15 tahun sekitar 2 jutaan gaji karyawan itu tidak dibayar. Artinya satu orang selama 15 tahun itu berapa juta itu? Ya kita berhitung lah, Pak Iksan, berhitung kotor bersih artinya. Sekarang kalau one man-nya itu 1 bulan dia 2 juta rupiah,
dikali 15 tahun itu kurang lebih 180 bulan. 180 bulan itu dikali dengan 2 juta kurang lebih hampir 300 sekian juta. Nah, 300 sekian juta itu dikali dengan jumlah karyawan ini kurang lebih 392 orang. Berarti kewajiban PGP harus membayar kepada karyawan ini kurang lebih hampir 140-an miliar. Dia harus bayarkan itu apabila itu 2 juta kekurangan penghasilannya. Nah, kira-kira dengan adanya 2 pendekatan dari dinas ini, PT PGP akan membayar atau? Ya, kalau ini dalam surat teguran yang sudah diberikan oleh Disnaker Cilegon maupun Provinsi Banten, ini tidak diharukan oleh PGP. Ya, kita minta harus dilanjutkan secara hukum dan melakukan tindakan yang keras. Ya, kita minta ya negara benar-benar hadir. Ya, kalau perlu, kalau dia berusaha di negara kita, seorang PT PGP ini tidak mengikuti aturan negara kita, ya kita minta negara untuk menutup. Iya. Tapi pendekatan awal dan respon awal dari Disnaker Kota Cilegon dan Provinsi, Abang sudah nggak representatif tuh, sudah. Ya, itu udah langkah yang sangat bagus. Saya lihat dilakukan oleh teman-teman Disnaker Kota Cilegon, termasuk Disnaker Provinsi Banten. Ada permasalahan langsung sigap dan mereka turun ke lapangan dan saat ini mereka sudah memberikan nota dinas teguran keras. Kita menunggu ini waktunya, Pak Iksan. Tinggal beberapa hari lagi. Apa responsifnya PT PGP? Ya kalau tidak ada, saya menyampaikan bahwa segera mengambil tindak langkah hukum. Ya kalau PT PGP ini kan berusaha di negara kita, Pak Iksan. Ya dia duduk di negara kita. Artinya dia ini harus mengikuti aturan negara kita. Ya kalau dia tidak mau mengikuti aturan di negara kita, khususnya di Kota Cilegon oleh pemerintah daerah Kota Cilegon, ya pemerintah Cilegon ini harus mengambil langkah yang keras. Artinya ya kalau dia tidak mau ya udah Pak, kita tutup. PGP ini mitra asing atau? PGP perusahaan lokal konten, mitranya Pak, dia ini adalah mitranya BUMN, mitranya Krakatau Steel. Setahu kami Pak, kalau bermitra dengan Krakatau Steel, itu pasti Krakatau Steel langsung memberikan haknya berdasarkan kesepakatan dan itu tidak melanggar daripada UMK. Dan pasti itu sesuai dengan UMK. Artinya gini Bang, saya agak miris juga melihat ini. 15 tahun lama loh Bang untuk betul. Untuk bisa percaya bahwa masing-masing pihak itu tidak tahu. Ya, ini kan tidak masuk akal, Pak Iksan, tidak masuk akal. Masa sih kecuali PT PGP ini baru berdiri sekian bulan atau mungkin 1 tahun dia 1 year nggak ada yang tahu. Tetapi ini kan sudah bertahun-tahun, Pak. Artinya ada dugaan kuat pelanggaran hukum terjadi di PT KS, sudah pasti di PT PGP. Betul. Diduga juga di instansi terkait. Instansi melakukan pembiaran. Begitu ya. Iya, ini luar biasa, Pak. Dan ini saya minta begini, Pak. Apabila ini nanti mengaudit, ini ditemukan hal-hal yang tadi saya bilang ada pajak dimanipulasi, oleh karena saya minta ini APH harus turun tangan, Pak. Karena di sini saya lihat ada negara dirugikan. Bang, jangan-jangan 15 tahun didiamkan juga APH ada di circle. Oh, kita walau alam itu, Pak Iksan. Tetapi di dalam nanti ini apabila mereka istilahnya Pak tidak menuruti teguran daripada Disnaker, maka langkah tepatnya adalah APH harus segera turun untuk menangani ini. Dan ini kalau ini tidak dilakukan, Pak Iksan, dengan teman-teman stakeholder yang ada di Provinsi Banten, maka saya akan berbicara supaya ini Kementerian Disnaker Tenaga Republik Indonesia turun untuk mengsidap ini perusahaan ini. Karena saya lihat dibilang Pak Iksan tadi, ini PT PGP ini adalah seolah-olah kebal hukum. Gitu Pak, karena banyak hal yang dibilang Pak Iksan, di zaman dahulu mereka juga melakukan kesalahan. Itu Pak. Ya. 15 tahun dibiarkan, ini kan harus ada dugaan terjadinya sebuah kesalahan yang sistemik. Betul. Jangan-jangan jalan keluarnya juga solusi menyimpang yang sistemik juga nanti. Abang siap mengawal itu? Oh, saya siap. Saya siap mengawal Pak, dan kami teman-teman dari Barisan Relawan Nusantara Raya ini, kami yang ada di Provinsi Banten ini akan bekerja sama dengan, mungkin kami akan bekerja sama dengan pemerintah pusat untuk juga monitoring kejadian ini. Jangan sampai ini
terjadi lagi Pak pembiaran begini. Ini saudara-saudara kita yang bekerja Pak sudah cukup lama Pak. Jangan sampai ada indikasi bahwa ini mereka diperbudak dengan imbalan apa adanya karena mereka tidak berani protes. Karena apabila mereka mungkin protes secara terbuka, mereka akan mungkin kena sanksi, takut dipecat. Itu mereka terjadi pendiaman selama ini puluhan tahun itu loh Pak. Resikonya sih Bang, resikonya apa sih? Maksudnya risiko bagaimana nih Pak Iksan? Abang ngawal kasus ini tuh nggak ada satu kepentingan pribadi yang bisa. Tidak ada. Kami dari dulu Pak Iksan tidak ada kepentingan pribadi Pak. Kami selalu melihat bahwa kejoliman itu Pak kan tidak akan kita biarkan, dan kejoliman itu tidak akan mungkin mengalahkan kebenaran Pak. Dan selama ini juga PT PGP ini kan bukan hari ini baru terjadi kasus Pak. Oh ya, Abang pernah ngasih catatan ya bahwa pernah juga terjadi sebuah penggelapan. Ya, jadi saya lupa. Bentar, sambil kita ngobrol bisa disiapin nggak? Ada video tentang kasus PT PGP tahun berapa itu Bang? Kurang lebih antara tahun 2017-18 lah itu kalau saya tidak ingat Pak. Ini kebetulan ya kalau ada videonya. Abang bisa ceritakan ini Bang? Ini video ini dilakukan oleh PT PGP. Ini bekerja sama dengan PT Krakatau Steel dalam rangka mengangkat scrap dari PT Krakatau Steel menuju perusahaan yang di luar Krakatau Steel, itu namanya PT Interwood. Alasan mereka ini adalah jasa tolling. Nah, jasa tolling itu Krakatau Steel yang punya bahan baku, iya kan? Nanti diproduksi di luar. Setelah diproduksi di luar, dicetak jadi bahan baku di luar namanya billet, dia sama slab. Seharusnya setelah jadi billet atau slab itu dikembalikan ke Krakatau Steel. Tetapi yang terjadi apa adalah itu setelah jadi bahan baku itu langsung dicetak di Interwood, dan itu keluarnya itu langsung jadi besi ulir dan polos, dan itu capnya mereknya sudah Krakatau Steel. Nah, ini adalah manipulasi, ini rangkaian-rangkaian saya bilang adalah mafia-mafia yang perlu diberantas oleh negara kita ini. Ini negara dirugikan waktu itu kurang lebih hampir 200 miliar per hari. Dan kita minis ngelihat ini Pak. Dan kami bekerja sama waktu itu dengan Polda Banten untuk melakukan OTT, tetapi sampai saat ini tidak ada yang dihukum dengan kasus yang begini besar. Ini negara dirugikan kurang lebih hampir 200 miliar. Tapi tindakan hukum kepada PGP ini tidak ada, Pak. Ada berapa kontainer yang ditahan waktu itu, Pak? Kurang lebih hampir 48 trailer. Itu kurang lebih 40.000 metrik ton. Dan Abang berperan waktu itu? Saya berperan, kebetulan saya jadi ketua LKPK, dan itu memang tupoksi kami LKPK ini adalah mengawasi dana APBN, mengawasi dana APBD, dan mengawasi kebijakan publik. Jadi kami berhak bahwa ini karena ada hubungannya dengan negara, ini adalah hasil dari negara, dan ini adalah produk negara. Ini diduga pada saat itu akan mau digelapkan. Maka kami bekerja sama dengan Polda Banten waktu itu untuk melaksanakan penangkapan ini. Itu Pak. Tetapi sampai saat ini tidak ada proses hukum, tidak ada tindakan hukum kepada perusahaan yang melanggar ini. Itu Pak. Biasanya kalau organisasi atau lembaga yang kebal hukum, biasanya nih Bang, bukan kita produk, itu bagi-baginya kenceng itu Bang. Ya tidak asing lagi kalau hal-hal seperti itu, Pak. Bermain di belakang layar sampai saat ini Pak Iksan, mereka berjalan dengan mulus. Dan satu saya juga akan sampaikan di tempat ini Pak Iksan, bahwa berhubungan dengan Krakatau Steel yang begitu besar, saya selalu dengan teman-teman memantau Krakatau Steel Pak dari puluhan tahun yang lalu. Dan omongan kami, pembicaraan kami terbukti bahwa saya berkata bahwa di Krakatau Steel ini ada korupsi yang dilakukan oleh para oknum. Dan buktinya sekarang terjadi bahwa mantan Direktur Krakatau Steel, Saudara Pas Prabujan dengan timnya, sekarang menerima hukuman di Indonesia ini dengan nilai kerugian negara dilakukan oleh mereka adalah 6,9 triliun. Bayangkan Pak, ini cukup besar. Salah satunya adalah mitra ini
PT PGP. Dan saya mohon juga nanti kepada pemerintah ini benar-benar mengaudit PT PGP ini, Pak. Karena ini PT PGP ini sudah bermitra dengan Krakatau Steel ini adalah puluhan tahun. Dan ini ada indikasi sudah monopoli di dalam PT Krakatau Steel. Abang menduga siapa orang kuat di balik PT PGP? Ya tidak ada yang kuat, Pak, kalau menurut saya di negara kita ini. Ya tapi siapapun. Tidak yang membacking. Ya kalau ada yang membacking dia atau seperti apa, silakan aja. Tetapi negara tidak akan mungkin kalah dengan mafia-mafia pembacking dengan menghancurkan keuangan negara, Pak. Ya, ya. Gitu. Dan cerita tadi, Bang, penyelundupan ya, scrap tadi, itu di rentang waktu selama 15 tahun diduga terjadinya manipulasi UMK. UMK sudah terjadi. UMK sudah terjadi kan, ini kejadian kurang lebih antara 2017-2018. Sedangkan kan berapa tahun ke sini, Pak. Sedangkan ini kan UMK sudah terjadi kurang lebih Pak Iksan menghitung mungkin 15 tahun ke sini kan kurang lebih terjadi di 2009-2010 sudah mulai, Pak. Dan belum ada satupun yang tidak pernah tersentuh dengan hukum PT PGP ini. Luar biasa nih, Pak. Ini jadi pandangan, jadi perhatian buat pemerintah kita bahwa inilah yang terjadi selama ini PGP, dan saya minta bahwa ini ada perhatian khusus dari pemerintah kita Provinsi Banten dan termasuk Kota Cilegon. Iya. Bang, ngomong-ngomong, organisasi Barisan Relawan ini udah berapa tahun berdiri? Kami berdiri, Pak, kurang lebih pada saat pemilihannya Bapak Presiden. Kami berdiri, sudah bergabung jadi satu, dan kami menjadi simpatisannya beliau. Kebetulan di Provinsi Banten ini kami yang dituakan untuk jadi simpatisannya Bapak Presiden. Oke. Nah, berkaitan dengan pemantauan korupsi, ini bagian dari tugas yang ditugaskan Pak Prabowo atau memang aktivitas Abang sudah lama? Kami kebetulan, Pak Iksan, saya adalah mantan ketua lembaga pengawas komunitas pengawas korupsi yang ada di Banten. Jadi kami mengawasi kegiatan korupsi ini sudah sangat lama. Jadi ya kita bersyukur dengan Bapak Presiden kita sekarang ini bahwa beliau sangat membenci korupsi yang terjadi, ya bukan hanya mungkin di Provinsi Banten, tapi di seluruh Indonesia. Oleh karena itu kami sangat setuju, Pak, korupsi tidak ada tempat, Pak. Apalagi di Provinsi Banten, khususnya mungkin nanti di Kota Cilegon, ataupun di mana yang ada di Banten ini. Jangan ada tempat, Pak, karena luar biasa, Pak. Menyesalkan rakyat, Pak, korupsi ini, Pak. Sesuai juga dengan visi misinya Pak Gubernur. Betul. Tuh, ya kita bersinergi dengan Bapak Gubernur ke depan bahwa korupsi jangan ada tempat di Banten. Itu aja, Pak Iksan. Bang, kembali ke laptop. Ya, Pak. Bagaimana Abang melihat APH dalam kasus ini? Ya sebenarnya dengan kasus, Pak, mulai dari penangkapan itu ya APH kita ini kan harus sigap gitu loh, Pak. Ya, nah, saya lihat dalam kasus dalam penanganan Krakatau Steel ini, Pak, ini mohon maaf. Dari dulu saya berkata bahwa selepel Polda dan selepel Kajati Banten, kenapa tidak sanggup memeriksa kasus Krakatau Steel? Saya mempertanyakan itu, Pak. Tidak sanggup atau tidak mau, Bang? Bisa juga tidak mau dan tidak sanggup. Ada apa? Karena saya waktu itu, mohon maaf, saya tidak bisa sebutkan, saya sudah merapat salah satu Kapolda dan berkata, ya maka kami justru suruh melaporkan ke KPK. Ya, ini kan ada di Banten, seharusnya teman-teman APH Banten ini mengerti, sudah tahu apa yang terjadi di Krakatau Steel Group. Ada korupsi yang cukup besar, Pak, sebenarnya ini, Pak. Ya kalau tidak ada korupsi, Pak Iksan, KS ini kan berproduksi. Iya kan seharusnya. Krakatau Steel Group ini kan bayangkan sekarang Krakatau Steel ini tidak berproduksi, bagaimana dia untung? Itu. Nah, saya kembali menelisik lebih dalam pada persoalan PT PGP, Bang. Oke. Bagaimana karyawan-karyawan yang sekarang? Apakah mereka cukup katakanlah mewakilkan ke Abang atau bersatu bersama-sama menuntut? Karyawan PT PGP seharusnya, selayaknya mereka yang melakukan laporan kepada Disnaker. Tetapi karena tadi Pak Iksan ada kendala mungkin di internal mereka, mereka takut. Tetapi kebetulan kami berkomunikasi dan saya tidak bisa, Pak, menyebutkan namanya siapa, dari mana informasi yang kami dapatkan. Tetapi ini adalah
benar-benar valid dan ini disampaikan oleh karyawan PGP dan saat ini mereka masih bekerja di situ Pak. Dan kami dengan begini Pak, kewajiban kita Pak sebagai masyarakat untuk menyampaikan bahwa di sini dengan saudara-saudara kita yang terintimidasi menjadi budak puluhan tahun yang imbalannya dia bekerja Pak tidak sesuai, ini kan luar biasa Pak. Maka kami kemarin berinisiatif berkomunikasi dengan Disnaker Kota Cilegon. Setelah kami berkomunikasi dengan Disnaker Kota Cilegon, maka responsifnya sangat bagus. Akhirnya mereka melakukan sidak dan benar-benar ditemukan. Tanggal itu di situ ada notulen rapat. Terpaksa harus sidak atau ya gimana? terpaksa Pak. Masa sih Pak? Kan rekrutmen seharusnya dari PT PGP wajib lapor dong kepada Disnaker ini. Kenapa ada begini baru Disnaker ini seolah-olah kami tidak ada laporan. Seharusnya kan beliau digaji oleh negara ini melaksanakan tugas ke lapangan Pak sebagai fungsi kontrol ataupun mungkin pengawasan gitu loh Pak. Maksud saya itu gara-gara abang Disnaker kaget. Oh ya. Makanya ya mungkin agak gempa sedikit Pak kami menemukan itu. Sidak dengan kaget dan sidak secara prosedural ya kan Pak? Prosedural kan beda Pak? Beda, tetapi ini kan dengan sidak kok bisa ada temuan dari kami, seharusnya mereka dong yang melaksanakan penemuan itu bukan dari kita gitu loh Pak. Tetapi kami sebagai kontrol sosial, masyarakat kontrol sosial artinya menyampaikan kok ini Pak ada temuan yang sudah sekian tahun begini, masa sih Pak Iksan kan tidak masuk akal Pak. Sudah puluhan tahun dan itu tidak ada Disnaker yang mengetahui itu. Menurut Bapak masuk akal nggak? Ya kan? Bayang kagetnya juga. Iya, artinya tidak masuk akal Pak. Saya bilang tadi. Tapi kalau itu Pak mungkin ini ada lanjutan. Karyawan PGP kan bisa dipanggil Pak. Siapa sih yang seling kuker Pak? Kunjungan kerja atau mungkin kuker kan selalu rutin itu. Ya rutin dong Pak. Rutin kan? Iya, masa tidak ada yang tahu Pak? Bahwa di situ ada sesuatu yang sudah cukup lama, ya selama ini disimpan Pak, iya kan? Tahu lah Pak. Itu Pak. Tahu lah itu di amplop. Nah, kita mencurigai hal-hal gitu Pak Iksan. Tetapi ini adalah konsepnya Pak Iksan ini konsep tadi adalah mohon maaf saya bilang bahwa ini terjadi pembiaran yang cukup lama. Tapi abang melihat karyawan PT PGP sendiri lebih senang menjadi budak daripada mereka berani untuk mengadu. Beberapa yang mengerti itu Pak kegiatan itu mereka bekerja, ada beberapa Pak sudah keluar karena tidak tahanlah perlakuan seperti itu. Maka mereka keluarlah dari perusahaan itu dan yang keluar ini juga sama. Kebetulan bertemu dengan kami menceritakan apa adanya memang yang terjadi itu sangat lama. Sangat lama dan mungkin ini ada oknum-oknum Disnaker dulu yang berkunjung di situ apa secara dinas maupun secara pribadi. Akhirnya kami menganalisa bahwa ini mereka seolah-olah terlindungi dengan oknum-oknum tersebut. Jangan sampai karyawan-karyawan PT PGP juga menunggu 350 tahun untuk berani. Bayangkan, ya harus dihapuskan lah hal-hal begitu Pak dari bumi Banten ini hal-hal begitu. Kan saya bilang tadi Pak Iksan, PT PGP ini dia berusaha di negara Republik Indonesia. Ya kalau dia berusaha di negara Republik Indonesia harus mengikuti aturan negara Republik Indonesia. Kalau nggak pindah aja dia Pak, nggak usah berusaha di negara kita gitu loh. Kalau maunya aturan-aturan sendiri kan begitu Pak. Oke Bang, di ujung pertemuan kita. Ya Pak. Apa langkah Abang ketika Abang sudah tahu bahwa PT PGP ini belasan tahun kebal hukum? Oke. Begini Pak Iksan. Setelah kita tahu bahwa PGP ini bukan lagi diduga, tapi memang indikasinya dia kebal hukum, ya kami akan melaporkan mungkin kepada pemerintah, khususnya adalah kepada APH bahwa menindak tegas dengan kecurangan apa yang dilakukan oleh PGP selama ini. Dan ini harus konkret dilakukan Pak. Dan ini apabila tidak konkret, ya kita akan melangkah ke yang lebih tinggi, ya mungkin kepada pemerintah pusat. Dan saya menyampaikan, kami akan bersurat Pak mungkin kepada Menteri Tenaga Kerja yang ada di Jakarta bahwa segera mengsidak PT PGP ini. Ya cuma kan kita menunggu
reaktifnya Pak teman-teman kita dari kota Cilegon dan termasuk dari Provinsi Banten. Itu Pak. Oke. Bang James, terima kasih banyak. Sama-sama Pak. Sahabat, kita sedang tidak membicarakan karyawan PT PGP. Kita sedang membicarakan Banten. Dan kita sedang membicarakan bagaimana manusia bisa lebih manusia. Oleh karena itu sahabat, mari kita selalu doakan Bang James selalu sehat agar bisa fokus dan konsisten menyelesaikan dan mengawal kasus ini sampai tuntas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.